Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dedi Dian Pradana dalam mata kuliah dasar ketiga, di mana kali ini kita akan mempelajari tentang konsep bahaya dan pengendalian bahayanya, atau yang dikenal dengan istilah hazard atau danger. Di dalam dasar ketiga, salah satu pembahasan yang cukup mendasar yaitu tentang pemahaman konsep hazard di tempat kerja dan pengendaliannya. Ya, sebagai pengantar, kita mulai dari definisi dari bahaya atau hazard. Ya, dalam konsep ketiga, bahaya adalah sifat dari suatu bahan, cara kerja, suatu alat, cara melakukan suatu pekerjaan, tempat atau posisi atau kondisi lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kerusakan harta benda, penyakit akibat kerja, cedera, cacat, sementara atau permanen maupun kematian. Jadi, kalau dilihat dari definisi ini, jadi yang namanya bahaya atau hazard itu tidak hanya kondisi saja, tapi juga meliputi semua hal yang dapat menimbulkan kerusakan baik itu harta benda, penyakit akibat kerja, cedera, atau cacat secara sementara ataupun permanen, maupun dapat menyebabkan kematian. Jadi semuanya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang resiko bahaya itu meliputi semua hal nih, ya. Jadi sifat bahan, cara kerja alatnya, cara melakukan pekerjaan, tempat atau posisi, atau kondisi lingkungan kerja. Jadi itu adalah hal-hal yang dapat menimbulkan ataupun berpotensi eh, menimbulkan kerusakan, ya, harta benda, penyakit, cedera, cacat, sementara atau permanen maupun menyebabkan kematian. Ya, baik. Kalau bicara tentang ini karena tidak disebutkan kepada siapa, jadi dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan ataupun kecacatan ataupun kematian ataupun penyakit itu tidak hanya pada pekerja, tapi juga kepada masyarakat yang berada di lingkungan kegiatan industri atau kegiatan pekerjaan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh definisi dari bahaya ataupun hazard kerja. Nah, dari definisi ini tadi kita bisa lihat bagaimana potensi bahaya dan risiko terhadap kesehatan ataupun keselamatan dan kesehatan kerja ini diartikan sebagai sesuatu yang berpotensi terjadi insiden yang berakibatkan pada kerugian. Jadi segala sesuatu yang memiliki potensi atau peluang untuk menciptakan insiden yang berakibat pada kerugian itu adalah potensi bahaya atau potensi hazard kerja. Nah, risiko adalah kombinasi dari konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Jadi, kalau potensi adalah sesuatu yang memiliki potensi, kalau risiko itu lebih kepada eh, peluang terjadinya keadaan ataupun bahaya tersebut. Nah, jadi berapa besaran peluangnya? Nah, itu dinilai dari risiko. Karena risiko merupakan kombinasi dan konsekuensi dari suatu kejadian yang berbahaya. Nah, sebagai contoh misalnya ketika seseorang bekerja di tempat yang kontak dengan api misalnya, maka konsekuensinya dia pasti mengalami luka bakar. Nah, kalau bicara tentang konsekuensinya, maka berapa peluang dia terjadi apa risiko mengalami luka bakar itu dinilai dari besaran risiko itu sendiri. Nah, semakin besar tingkat risiko semakin besar peluang terjadinya penyakit ataupun kecelakaan kerja tersebut itu dinilai dari angka besaran risikonya sendiri. Nah, selanjutnya dalam pengkajian konsep bahaya atau hazard ini, potensi-potensi bahaya keselamatan kerja didasarkan pada dampaknya. Nah, kita melihat dari sisi efek ataupun dampak yang terjadi pada korban yang ditemukan.
Nah, jika berdasarkan pada dampak korban ini, ketika menganalisis paparan atau eksposur risiko, kita hanya memikirkan bahaya lain di luar kategori tersebut, misalnya bahaya lalu lintas atau sebuah perusahaan logistik, kekerasan terhadap petugas keamanan, dan lain seterusnya. Jadi, kita juga mempertimbangkan bahaya-bahaya lain yang terjadi di luar potensi bahaya yang pasti terjadi ataupun yang kemungkinan besar terjadi oleh pekerja. Nah, jadi tidak hanya pada lingkungan kerja saja, tapi juga memikirkan tentang bahaya yang lain yang ditimbulkan. Nah, sebagai contoh tadi, misalnya perusahaan logistik memang karena risiko pekerjaannya adalah distribusi ataupun pengantaran barang misalnya, maka bisa saja terjadi kecelakaan ataupun bahaya lalu lintas. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh kita menganalisis paparan risiko. Nah, sebagai bahan pertimbangan untuk mempermudah pemahaman kita terkait ini, ada beberapa pengkategorian potensi bahaya berdasarkan dampak. Jadi ada kategori A, B, dan C. Nah, untuk kategori A, ini yang menimbulkan risiko jangka panjang pada kesehatan. Jadi, efeknya bisa jangka panjang. Nah, misalnya faktor kimia seperti debu, uap logam, gas, dan lain seterusnya. Nah, ini bisa menimbulkan efek kesehatan jangka panjang. Nah, kemudian bahaya faktor biologi seperti penyakit, virus, bakteri, dan lain seterusnya. Ini juga menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Nah, selanjutnya bahaya fisik, kebisingan, penerangan, iklim, jatuh, dan lain seterusnya. Ini juga menimbulkan dampak jangka panjang, cara bekerja, faktor ekonomi, dan lain seterusnya. Ini juga menimbulkan dampak secara kesehatan pada jangka panjang. Kemudian potensi bahaya lingkungan seperti polusi perusahaan dan lain seterusnya ini juga menimbulkan jangka panjang ya. Misalnya perusahaan menghasilkan polusi udara dan lain seterusnya ini juga berpotensi untuk menimbulkan dampak bagi kesehatan jangka panjang. Nah, untuk kategori B ini langsung menimbulkan pada aspek keselamatan. Nah, kalau tadi dampaknya pada kesehatan jangka panjang, kalau ini langsung menimbulkan keselamatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Contoh, misalnya mengalami kebakaran. Nah, misalnya orang mengalami kebakaran kan itu dampaknya langsung dirasakan eh, pada keselamatannya. Ya, maka itu kategori B. Nah, selanjutnya listrik juga sama orang kalau misalnya tersengat listrik, kesetrum seperti itu, maka dampaknya juga langsung keselamatan. Nah, selanjutnya juga bahaya mekanikal, misalnya tidak ada pelindung mesin dan lain seterusnya. Good housekeeping, perawatan yang buruk pada peralatan ini juga dapat menimbulkan langsung pada keselamatan. Misalnya apa, mengalami kecelakaan akibat mesin yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan lain itu dapat mengakibatkan langsung pada keselamatannya. Nah, kalau untuk kategori C, risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari, misalnya pada penggunaan air minum, toilet, fasilitas mencuci, ruang makan atau kantin, P3K di tempat kerja, dan transportasi. Nah, ini untuk kategori C. Nah, untuk kategori D mengenai dampak korban, ini menimbulkan risiko pribadi dan psikologi. Nah, kalau ini lebih kepada risiko individunya atau personal orangnya. Nah, ini kategori D ini salah satunya misalnya pelecehan seksual, intimidasi, dan lain seterusnya. Kemudian terinfeksi HIV/AIDS, kekerasan di tempat kerja, stres kerja, narkoba di tempat kerja, ini masuk kategori yang D. Ini untuk yang berdasarkan pada dampak korban. Jadi ada kategori, ada A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya terkait dengan bahaya hazard di tempat kerja ini, ada beberapa jenis bahaya yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahaya benda bergerak atau kinetic hazard. Yang kedua, bahaya benda diam atau static hazard. Selanjutnya, bahaya kimiawi atau chemical hazard atau bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, selanjutnya bahaya fisik atau physical hazard.
selanjutnya bahaya listrik, electrical hazard, kemudian bahaya biologis atau biological hazard, selanjutnya bahaya psikologis atau psychological hazard, kemudian bahaya ergonomi atau ergonomical hazard, kemudian bahaya somatik atau bahaya bawaan dari pekerja itu sendiri. Nah, praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang baik tidak hanya melihat salah satu bahaya dan cara mengatasinya saja, tapi membuat sebuah sistem yang memungkinkan untuk mengidentifikasi semua bahaya dan risiko di perusahaan untuk menanganinya secara berkelanjutan. Jadi, memang tidak hanya melihat salah satu bahayanya saja, tapi juga bagaimana upaya kita dalam mengantisipasi bahaya tersebut. Nah, kemudian dari sistem yang ada ini juga harusnya ditujukan untuk mengidentifikasi semua bahaya yang ada dan risikonya, serta bagaimana upaya untuk mengatasinya secara berkelanjutan. Nah, itu juga menjadi poin yang paling penting dalam pembahasan terkait dengan hazard ataupun bahaya di tempat kerja. Oke, kita bahas untuk bahaya yang pertama adalah bahaya benda bergerak atau kinetic hazard. Nah, mungkin dari gambar kita sudah bisa melakukan penilaian bahwa beberapa peralatan ataupun cara kerja yang menggunakan benda bergerak atau kinetik itu dapat menimbulkan bahaya. Nah, misalnya benda yang bergerak lurus atau movement, linear movement, misalnya mesin penempa, mesin pemotong, ban berjalan, mobil, dan lain seterusnya. Nah, seperti yang pada gambar itu kita lihat, itu menimbulkan potensi bahaya pada keselamatan kita. Misalnya menimbulkan cedera atau bahkan menimbulkan kematian. Nah, kemudian benda bergerak berputar atau rotation, misalnya roda, gigi, kren, gerinda, katrol, dan lain seterusnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini juga dapat menimbulkan bahaya pada keselamatan kita. Kemudian benda bergerak tak beraturan seperti debu, percikan metal, partikel, zat kimia, semprotan bertekanan, dan lain seterusnya. Misalnya pada praktek pengelasan itu juga bisa menimbulkan percikan metal yang kemudian kalau terhirup oleh pekerja maka nanti akan merusak saluran pernapasan, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada paru-paru kita. Nah, selanjutnya pengangkatan atau pengangkutan beban terlalu berat ataupun terlalu cepat dan lain seterusnya. Itu juga bisa mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan atau kecelakaan ketika pada proses pengangkatan atau pengangkutan bebannya terlalu berat atau terlalu cepat. Oke, ini untuk bahaya dari benda bergerak atau kinetic hazard. Nah, selanjutnya untuk bahaya terkait dengan benda yang diam atau static hazard. Nah, apa maksudnya static hazard? Nah, mungkin dari gambar teman-teman juga bisa memperhatikan yang pertama itu adalah contoh bagaimana perbedaan gravitasi di suatu daerah itu juga mengakibatkan bahaya. Nah, semakin besar tekanan daya tarik gravitasi, maka beban benda atau berat benda itu juga akan berbeda. Nah, ini bisa saja mengakibatkan bahaya untuk pekerja yang berada di tempat yang memiliki perbedaan gravitasi yang terlalu besar. Nah, kemudian yang kedua bahaya air atau genangan pada air. Ini juga perlu diperhatikan, terutama misalnya mengakibatkan terpleset, terjatuh, atau ketika ada listrik juga mengakibatkan bahaya. Kemudian bahaya kerusakan perkakas atau sarana kerja. Nah, peralatan perkakas atau sarana kerja yang sudah tidak baik atau dalam keadaan yang tidak terawat itu juga mengakibatkan risiko cedera pada pekerja. Kemudian bahaya konstruksi, jembatan, perancah yang ambruk, dan lain seterusnya. Ini juga mengakibatkan bahaya ya, banyak sekali pekerja yang mengalami kecelakaan ataupun mengalami kematian karena konstruksi dari suatu tempat kerja itu tidak dalam keadaan yang aman.
Kemudian bahaya pemasangan atau sambungan baut yang tidak kuat, itu juga sama. Ketika bautnya lepas, kemudian nanti dia tertimpa tuh, terjepit, terhimpit dan lain seterusnya, itu mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan dari pekerja itu sendiri. Oke, untuk bahaya yang selanjutnya adalah bahaya dari lingkungan fisik atau physical hazard. Nah, mungkin teman-teman sudah cukup memahami permasalahan bahaya fisik ini atau physical hazard. Ini meliputi semua yang ada pada lingkungan fisik kita. Nah, lingkungan ini meliputi pertama adalah pencahayaan. Pencahayaan itu bisa saja terlalu gelap ataupun terlalu terang. Nah, kalau terlalu terang dapat mengakibatkan silau atau kerusakan pada sensorik mata kita. Kalau terlalu gelap juga sama, bisa saja mengakibatkan kecelakaan ataupun eh, kurang ketelitian dalam melakukan pekerjaan karena tempatnya mungkin terlalu gelap. Makanya biasanya kita apa namanya menetapkan untuk pencahayaan ini memiliki standar atas atau standar tertinggi maupun standar terendah dalam melakukan pekerjaan. Jadi biasanya untuk pencahayaan ini pengkategorian atau indikatornya tergantung pada jenis pekerjaan. Kalau membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, biasanya memang pencahayaannya cukup agak lebih terang dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. Nah, itu mungkin terkait dengan perbedaan pencahayaan. Nah, biasanya untuk pencahayaan ini juga dapat mempengaruhi kondisi yang lain. Nah, kalau pencahayaannya kurang, itu juga mengakibatkan misalnya kondisi kelembapan lebih tinggi. Nah, itu biasanya pengaruhnya ke aspek yang lain. Nah, kemudian dari pencahayaan ini, selanjutnya adalah pengaruh terhadap kebisingan. Nah, kebisingan ini ada dua, teman-teman sekalian. Ada kebisingan pada lingkungan, ada juga pengaruh terhadap berapa uh, suara yang didengar ataupun efeknya terhadap uh, sensorik pendengaran kita. Nah, kalau untuk ke lingkungan biasanya dengan sound level meter seperti ini diukur berapa kebisingan pada lingkungannya. Kemudian ada noise dosimeter untuk mengukur bagaimana penurunan ataupun efek dari kebisingan tersebut pada sensorik pendengaran manusia. Selanjutnya suhu pada ruangan atau benda. Nah, misalnya orang yang bekerja di tempat yang terlalu dingin, maka nanti juga dapat mengakibatkan efek pada kesehatan, misalnya hipotermia atau penyakit-penyakit yang lain. Kalau misalnya terlalu panas juga sama, kalau suhunya juga terlalu panas, maka nanti akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat, yang kemudian banyak mengeluarkan cairan. Ini juga beresiko terhadap uh, kesehatan bagi pekerja, ya. Kalau pekerja mengalami kekurangan cairan, maka dia bisa mengalami dehidrasi, bahkan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain. Sebagai contoh misalnya mengakibatkan penyakit batu ginjal karena ketika tubuh mengalami penyesuaian suhu, mengeluarkan banyak cairan, kemudian itu mengakibatkan pekatan pada urin menjadi kristal yang kemudian lama-kelamaan dari perkristalan tersebut dapat menjadi membatu, ya, itu yang kemudian mengakibatkan jadi batu ginjal. Makanya itu beresiko. Nah, selanjutnya tekanan yang terlalu tinggi, nah, atau terlalu rendah itu juga bisa mengakibatkan eh, bahaya bagi pekerja. Nah, suhu yang ataupun kondisi tekanan yang terlalu tinggi itu mengakibatkan misalnya pendengaran kita bisa berkurang. Ini biasanya orang yang bekerja di tempat yang terlalu di ketinggian atau orang yang bekerja di kedalaman air yang cukup dalam. Itu juga mengakibatkan risiko terutama pada pendengaran ataupun saraf dari otak pada pekerja. Nah, makanya jangan orang yang bekerja di tempat yang bertekanan tinggi atau terlalu rendah itu juga memiliki resiko sendiri. Nah, kemudian radiasi elektromagnetik seperti ultraviolet atau inframerah itu juga mengakibatkan bahaya, terutama ini pada orang-orang yang bekerja yang terpapar sama sinar ultraviolet atau infrared, ya. Ini sangat berbahaya juga. Kemudian radiasi ionisasi, ya, terutama untuk orang yang bekerja di
rumah sakit untuk bagian ronsen itu juga berisiko ya karena paparan sinar radiasi ionisasi ini dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada jaringan sel-sel tubuhnya, sehingga orang yang bekerja di tempat yang terpapar radioaktif ini harus atau ketika melakukan ronsen harusnya menggunakan pakaian pelindung atau APD yang lebih lengkap ya karena memang paparan itu berisiko pada kesehatan dalam jangka panjang ataupun justru dalam tingkat paparan yang lebih besar maka juga dapat berisiko pada dampak jangka pendeknya. Nah, atau yang bekerja di radioaktif nuklir misalnya itu juga sama ya berisiko mengalami kerusakan sel, jaringan dan lain seterusnya. Makanya sangat berbahaya untuk risiko pekerja yang mengalami radiasi ionisasi ini. Nah, kemudian bahaya fisikal lainnya adalah getaran ya, atau bad vibration dalam istilah ketiga. Nah, kalau untuk pekerja yang mengalami ataupun eh, kontak dengan peralatan-peralatan yang mengakibatkan getaran ini juga memiliki bahaya tersendiri, bisa mengalami kerusakan ataupun robek pada otot-otot ketika pada saat melakukan pekerjaan. Nah, kalau misalnya pada tangan ya misalnya mengalami robek pada otot tangan ya, terutama otot lengan bagian dalam itu berisiko pada pekerja yang mengalami ataupun kontak dengan benda-benda yang peralatan kerja yang menimbulkan getaran atau bad vibration. Oke, setelah bahaya fisik, bahaya yang selanjutnya adalah bahaya elektrikal atau bahaya listrik. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mengalami atau pernah melihat yang seperti ini. Ini adalah contoh bahaya elektrikal atau bahaya listrik. Nah, tersentuh itu juga mengakibatkan kita mengalami sengatan listrik. Makanya sangat perlu diperhatikan untuk pekerja yang mengalami ataupun kontak dengan bahan-bahan ataupun kontak dengan listrik, maka sentuhan itu yang paling berisiko. Jangan sampai kita menyentuh kabel atau peralatan yang uh, bisa menimbulkan uh, efek sengatan listrik. Kemudian yang kedua adalah kegagalan alat pengaman atau grounding breaker dan lain seterusnya. Itu juga perlu diperhatikan alat pengaman jika tidak berfungsi dengan baik maka dapat berisiko mengalami sengatan listrik. Kemudian kelebihan beban, maka misalnya jika tegangan listrik terlalu berlebih, misalnya itu mengakibatkan konsleting atau kerusakan pada perangkat listrik. Yang paling berbahaya adalah ketika tegangannya terlalu berlebihan mengakibatkan ledakan atau percikan api. Nah, itu bisa mengakibatkan bahaya kebakaran dan lain seterusnya. Kemudian loncatan bunga api seperti contoh yang di bawah ini. Nah, ini juga sama ya, bisa mengakibatkan risiko kebakaran. Kemudian isolasi tidak sempurna atau uh, apa namanya pelapis untuk sambungan kabel seperti ini. Nah, jika tidak ditutup secara rapi atau dengan sempurna, ini mengakibatkan risiko kesetrum atau percikan api pada sambungan listriknya. Nah, makanya pada saat kita menyambung sambungan listrik itu diperhatikan keamanan untuk pelapis dari listrik itu sendiri atau kabelnya. Ya, jadi memang hal-hal kecil tapi bisa saja mengakibatkan risiko pada bahaya elektrikal. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bahaya elektrikal. Nah, kemudian bahaya yang selanjutnya adalah bahaya kimiawi atau chemical hazard. Nah, mungkin teman-teman sudah sering menggunakan peralatan-peralatan seperti ini ya, yang sifatnya flammable, korosif, reaktif, toksik, iritasi, dan environmental hazard. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan-bahan kimia atau zat kimia yang menimbulkan berbagai macam efek ataupun tingkat racun yang berbeda-beda. Jadi bahan kimia itu bisa saja memiliki bahan-bahan ataupun efek yang berbeda masing-masingnya. Jadi tidak bisa kita samakan untuk efek kimia. Ya, jadi masing-masing memiliki level bahaya sendiri-sendiri.
Nah, pertama, bahaya kimia ini dapat mengakibatkan risiko kebakaran atau ledakan. Terus yang kedua, bahaya keracunan gas uap, kabut, dan lain seterusnya. Ini eh, bisa mengakibatkan orang mengalami keracunan atau toksik, ya. Kemudian bahaya korosif atau zat asam, basa, alkali, dan lain seterusnya. Ini juga berbahaya sekali untuk yang korosif, ya. Sebagai contoh seperti yang pada gambar ini, ya. Ini untuk korosif, kalau kena kulit itu langsung mengalami korosi, apalagi kalau sampai terhirup atau terminum, ya, ini sangat bahaya sekali. Kemudian pestisida dan lain seterusnya. Nah, penggunaan pestisida ini juga ada beberapa bahan-bahan yang digunakan untuk pertanian itu berisiko pada paparan pada pekerjanya atau bahan kimia. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, kalau pestisida bisa saja semua yang ada di sini itu ada pada satu bahannya. Jadi bukan berarti misalnya Pak, misalnya penggunaannya sedikit tapi efek racun pada rumput sangat efektif. Nah, itu bisa saja terjadi karena bahan ataupun material dari pestisida tersebut itu memiliki tingkat racun yang cukup tinggi. Nah, itu juga eh, ada dampaknya terhadap kesehatan kita. Jadi walaupun untuk misalnya untuk tanaman atau untuk hama tertentu itu sangat efektif, tapi juga memiliki risiko pada kesehatan kita. Nah, itu juga tolong diperhatikan. Ini adalah bahaya kimiawi atau chemical hazard. Nah, selanjutnya bahaya biologi atau biological hazard nih, banyak sekali kalau untuk bahaya biological ini, ya, bahaya biologi mungkin kurang dipahami oleh mereka karena yang biasanya diperhatikan itu yang kelihatan, ya, tapi justru yang seperti ini yang eh, apa ada tapi tidak diperhatikan oleh pekerja atau manajemen perusahaan, bahwa sebenarnya bahaya-bahaya biologikal ini juga memiliki risiko yang cukup besar untuk pekerja. Nah, biological hazard ini misalnya serangan bisa seperti ular, kalajengking, atau hewan-hewan yang menghasilkan gigitan yang memiliki efek bisa. Nah, ini juga berbahaya. Bisa itu kan bisa kalau misalnya kena sengatan yang memiliki bisa itu risikonya macam-macam. Ada yang mengakibatkan keracunan atau bahkan dapat mengakibatkan efek kematian jika dalam dosis yang besar atau tingkat racun atau tingkat toksik yang cukup tinggi. Nah, ini untuk yang serangan untuk yang bisa. Nah, selanjutnya kuman atau bakteri atau virus atau jamur. Ini juga sama. Jadi ada beberapa risiko kerja yang memiliki risiko paparan pada bakteri, virus, atau jamur. Nah, ini bisa mengakibatkan penyakit ataupun mengakibatkan kematian bahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cacing. Nah, cacing juga memiliki dampak, ya, pada kita. Orang yang mengalami kecacingan juga bisa mengakibatkan penyakit. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, ada tumbuh-tumbuhan yang mengakibatkan keracunan atau kematian. Jadi ini tolong juga diperhatikan. Kemudian hewan, serangga, dan lain seterusnya. Jadi gigitan hewan, serangga itu juga ada yang mengakibatkan efek mematikan atau efek keracunan atau efek iritasi. Nah, makanya ini juga memiliki risiko. Nah, setelah dari bahaya biologikal ini, kita lanjutkan ke bahaya ergonomis atau ergonomical hazard. Nah, kalau ergonomi ini banyak sekali gangguan-gangguan ataupun keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pekerja akibat proses kerja atau praktik kerjanya atau peralatan kerjanya. Nah, gangguan itu misalnya merasa lelah, pusing, nyeri pada punggung bagian atas, tangan, bahu, siku, otot kaki kram, sakit, punggung sakit, terutama pada punggung bagian bawah. Itu adalah tanda-tanda atau gejala seseorang atau pekerja mengalami bahaya ergonomi.
Nah, kalau bahaya ergonomi ini meliputi yang pertama posisi bekerja. Posisi bekerja ini adalah pada saat melakukan pekerjaan bagaimana posisi tubuhnya. Nah, kalau misalnya seperti yang pada gambar itu adalah posisi bekerja yang memiliki resiko bahaya ergonomi. Nah, kemudian posisi mengangkat barang. Nah, kalau tadi pada saat melakukan pekerjaan, nah selanjutnya bagaimana posisi optimal seseorang dalam mengangkat barang atau mengangkat beban. Nah, itu juga memiliki resiko ketika misalnya posisi mengangkatnya itu salah, maka beban barang ataupun beban tumpuan pada saat mengangkat barang itu juga semakin besar. Nah, semakin besar tekanannya, maka semakin besar tenaga yang dibutuhkan atau energi yang dibutuhkan atau tumpuan pada saat mengangkat itu juga memiliki tekanan yang berlebihan. Nah, ketika tekanan yang diberikan pada tumpuan itu berlebihan, maka nanti akan mengakibatkan resiko nyeri atau rasa sakit yang berlebihan. Nah, itu yang harus dihindari ketika pada saat kita melakukan pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana posisi mengangkat barang yang salah itu juga diperhatikan. Nah, dalam prinsip pengangkat beban, kita bisa menggunakan apa rumus beban gaya beban gaya dan momen yaitu pada rumus gravitasi juga digunakan. Nah, semakin eh, jauh beban tumpuan dengan sumbu tubuh kita, maka semakin besar beban yang dibutuhkan. Jadi untuk mengoptimalkan pada saat mengangkat beban ini, dipastikan berat benda atau tumpuan benda itu dekat dengan tubuh kita atau menempel dengan tubuh kita. Nah, itu yang diperhatikan pada saat mengangkat beban. Nah, kemudian kalau untuk tumpuan, kita juga tidak boleh bertumpu pada tulang belakang atau punggung, tapi bertumpu pada tubuh yang anggota tubuh yang memiliki kekuatan seperti pada kaki ataupun pada optimal tangan. Makanya tadi saya bilang jangan bertumpu pada punggung, tapi bertumpu pada kaki atau bertumpu pada uh, tangan kita untuk pada saat kita mengangkat beban itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian peralatan peralatan kerja yang tidak sesuai ini juga memiliki risiko ya. Jika menggunakan peralatan yang tidak sesuai, maka secara ergonomis juga mengakibatkan risiko pada kita yang menggunakannya. Kemudian desain stasiun kerja yang tidak sesuai, terlalu sempit misalnya, ini juga memiliki dampak pada posisi pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian tata letak ruangan yang tidak sesuai. Nah, misalnya menyimpan meja, kursi, barang-barang yang keperluan yang lain, tapi dalam posisi yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya ini berhubungan juga dengan desain stasiun kerja ya, mengenai tata letak ini. Kemudian ukuran ruangan bebas dan lain seterusnya. Nah, ukuran ruangan ini uh, secara uh, idealnya memang disesuaikan dengan ukuran tubuh pekerja itu sendiri ya. Jadi semakin besar ukuran tubuhnya, maka ukuran ruangan bebasnya juga harusnya semakin besar. Jadi disesuaikan dengan ukuran ruangan bebas kita. Nah, selanjutnya bahaya psikologi atau psychological hazard. Nah, ini di luar bahaya-bahaya yang tadi, tapi secara psikologi ini juga ada bahaya yang bisa menimbulkan risiko pada pekerja. Nah, kalau bahaya psychological hazard ini, misalnya pekerja berisiko mengalami stres atau stres akibat melakukan pekerjaan ini juga memiliki risiko ya. Jika orang mengalami stres kerja, maka dia kerja tidak akan optimal, bahkan bisa mengakibatkan dampak-dampak yang lain ya, misalnya kecelakaan atau ketidaktelitian dalam melakukan pekerjaan. Kemudian beban kerja yang berlebih juga termasuk bahaya psikologi, tidak dapat bekerja sama dengan tim juga sama ya, ini dapat mengakibatkan bahaya psikologi juga. Kemudian tekanan target berlebihan, kemudian hubungan tidak harmonis dengan pekerja yang lain misalnya atau dengan manajemen perusahaan dan seterusnya.
Selanjutnya problem keluarga dan lain seterusnya. Ini juga mengakibatkan bahaya psikologi bagi pekerja. Nah, jika permasalahan ini terjadi pada pekerja, ini bisa mengakibatkan bahaya psikologi ya untuk eh, di tempat kerja ini. Nah, kemudian bahaya yang selanjutnya adalah bahaya somatik atau somatical hazard. Nah, kalau bahaya somatik ini meliputi sumber bahaya yang sudah atau ada pada tubuh pekerja sebelum pekerja tersebut bekerja di suatu tempat kerja. Nah, ini juga disebut sebagai faktor risiko ya. Jadi bahaya ini pada saat dia belum melakukan pekerjaan ini sudah ada pada dirinya. Maka ini kita sebut sebagai bahaya hazard somatik. Nah, kalau hazard somatik ini meliputi yang pertama hipertensi. Orang yang mengalami tekanan darah tinggi itu eee, memiliki bahaya sendiri. Misalnya lebih cepat mengalami emosional atau misalnya dia eee, bisa meninggal secara mendadak di tempat kerja karena faktor yang sudah ada sebelumnya, yaitu dia punya riwayat penyakit hipertensi. Nah, selanjutnya diabetes atau kadar gula yang terlalu tinggi, obesitas atau kegemukan, kemudian penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan dari pekerja itu sendiri ataupun eh, sebelum bekerja dia sudah mulai memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, itu juga berisiko. Asma dan lain seterusnya. Kalau yang untuk hazard somatik ini yang untuk asma ini sangat rentan pada kondisi kerja yang eh, terpapar debu ya. Maka pada saat dia melakukan pekerjaan ya bisa saja tubuhnya sangat rentan sekali karena sebelumnya dia punya riwayat penyakit asma. Nah, itu termasuk kategori hazard bawaan atau hazard somatik pada pekerja. Ya, sekarang bagaimana cara mengidentifikasi bahayanya? Jadi memang upaya ataupun syarat untuk menyusun rencana program K3 ini memang salah satunya adalah kita mengidentifikasi bahayanya terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi bahaya, bagaimana kita bisa membuat program perencanaan K3 dengan baik kan? Karena kita tidak mengetahui potensi apa saja atau risiko bahaya apa saja yang bisa terjadi di tempat kerja tersebut. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi bahayanya terlebih dahulu. Nah, untuk mengidentifikasi bahaya ini, kita harus melihat yang pertama semua jenis material yang ada. Mana yang memiliki potensi bahaya itu nanti akan dilakukan penilaian, tapi sebelumnya kita harus mencatat semua jenis material yang ada di tempat kerja tersebut. Nah, kemudian bagaimana kondisi dan cara operasional peralatan yang digunakan di tempat kerja. Itu harus dicek kembali. Nah, kondisinya misalnya dalam keadaan baik, terawat atau tidak, Eee, kalau untuk cara kerjanya itu seperti apa, itu yang juga harus dilakukan identifikasi pencatatan. Nah, kemudian metode kerja yang ada di tempat kerja tersebut itu juga harus dicatat bagaimana proses pada saat dia melakukan, pekerjaan. Metodenya seperti apa, apakah, itu semuanya semuanya harus dicatat karena nanti akan dinilai bagaimana tingkat resikonya. Kemudian posisi atau tempat kerjanya, selanjutnya kita melihat ketinggian dan lingkungan di mana pekerjaan akan dilaksanakan, itu juga harus dilakukan identifikasi ya. Tadi posisi, ketinggian, dan lingkungan itu juga memiliki penilaian untuk resiko kerja. Nah, dengan menilai besaran risiko atau kecelakaan ini, kemudian kita merencanakan atau melakukan upaya pengendalian atau pencegahan risiko. Nah, dengan memberikan rekomendasi berdasarkan risiko apa saja yang terjadi. Nah, sebagai contoh kita melihat di sini ada lembar untuk identifikasi penilaian pengendalian risiko. Nah, misalnya meliputi uraian pekerjaannya seperti apa, skenario kondisinya seperti apa, nah, yang mungkin akan terjadi nanti, kemudian peralatan dan tenaga kerja yang ada seperti apa, kemudian dinilai bagaimana identifikasi bahayanya, kemudian kita melakukan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini kita bisa menghitung bagaimana besaran peluangnya, akibat apa yang ditimbulkan, dan risikonya seperti apa. Nah, itu yang perlu diidentifikasi. Nah,
Kemudian dari hasil itu kita nanti melakukan upaya pengendalian risikonya seperti apa. Nah, selanjutnya bagaimana evaluasinya. Nah, ini adalah contoh, bagaimana kita mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian pengendalian risikonya. Oke, contoh identifikasi potensi bahaya listrik. Nah, ini sebagai contoh ya, yang sudah diisi misalnya seperti ini. Nah, misalnya kondisi sumber bahaya, dampaknya apa? Percikan arus api atau tersengat listrik. Proses bahayanya apa? Misalnya penggunaan, rekomendasinya apa? Mengganti dengan peralatan yang lebih baik. Tindak lanjutnya apa? Misalnya kegiatannya penyediaan alat, waktunya harus segera mungkin misalnya seperti itu. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita mengidentifikasi potensi bahaya listrik. Nah, kemudian misalnya ini ada kabel yang terbuka misalnya seperti ini, maka dampaknya apa? Terkena arus listrik. Ini potensi bahaya misalnya terinjak atau tersandung atau isolasinya lepas, ini mengakibatkan tersengatnya arus listrik. Rekomendasinya apa? Misalnya kita memindahkan instalasinya, kabelnya dipindahin, atau kita mengganti tanpa ada sambungan seperti ini. Nah, ini adalah rekomendasi yang diberikan. Nah, penataan lokasi juga menjadi tindak lanjut dari kegiatannya untuk waktu misalnya diberikan untuk 1 minggu. Jadi waktu itu semakin eh, besar tingkat resiko, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindak lanjut itu semakin cepat ya. Nah, jadi ini adalah bentuk contoh bagaimana identifikasi potensi bahaya dan kita memberikan penilaian proses bahayanya seperti apa dan bagaimana melakukan upaya pengendalian dengan rekomendasi serta bagaimana bentuk tindak lanjut kegiatan itu harus jelas. Jadi sangat disarankan pada saat kita melakukan identifikasi kita langsung membuat proses potensi bahaya ini sendiri. Nah, ini juga bisa kita praktekkan sendiri di rumah ya sebagai latihan untuk uh, identifikasi bahaya uh, di rumah kita ya. Oke. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan potensi bahaya di tempat kerja ini, hazard hazard kerja. Selanjutnya juga nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana konsep manajemen risiko bahaya kerja. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sampai saat ini. Kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.